Jabariyah menurut Abu Zahra sudah muncul pada masa zaman sahabat dan berkembang pada masa Bani Umayyah ketika para ulama sudah membahas takdir dan kekuasaan manusia. Tokoh utama adalah Jahm bin Safwan yang muncul bersama Qadariyah. Adapun beberapa tokoh penting aliran Jabariyah. Yang pertama, Jahm bin Safwan al-Qasimi atau dikenal sebagai Jahm bin Safwan. Ia berasal dari Haran, wilayah Dirmis, yang dimana ia berperan sebagai tokoh utama aliran Jabariyah ekstrim, yang dimana pemikirannya adalah bahwa manusia tidak memiliki kehendak dan usaha karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sepenuhnya. Yang kedua adalah Jad bin Dirham. Ia berasal dari Damaskus, tetapi beberapa pendapat mengatakan bahwa ia berasal dari Haran, yang dimana ia adalah pemikiran dasar aliran Jabariyah dan juga guru dari Jahm bin Safwan, yang dimana pemikirannya yaitu ia tidak menyetujui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yang sama dengan manusia. Yang ketiga, Dirar bin Amr al-Ghatafani atau dikenal dengan Dirar bin Amr, yang dimana ia mengakui bahwa manusia memiliki perbuatan tetapi masih dalam ruang lingkup Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masih banyak lain tokoh-tokoh aliran Jabariyah. Sini saya akan membahas tentang ajaran-ajaran dalam aliran Jabariyah. Ajaran pertama, keyakinan bahwa manusia tidak memiliki kehendak. Jabariyah berpendapat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia sepenuhnya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa campur tangan manusia dan kehendak manusia. Menurut mereka, manusia itu majnun, terpaksa melakukan setiap perbuatan karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali. Jabariyah berpendapat bahwa manusia tidak memiliki pilihan bebas, tidak mampu mengubah takdir dan tidak memiliki pengaruh apapun terhadap tindakannya. Mereka menganggap bahwa kebebasan memilih akan bertentangan dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran kedua tentang perbuatan manusia. Menurut Jabariyah, perbuatan manusia bukan hasil usaha atau kemampuan manusia, melainkan semuanya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia sebagai wadah atau tempat terjadinya perbuatan tersebut. Mereka menolak konsep kasab atau usaha manusia sebagaimana yang dipahami oleh aliran-aliran lain seperti Asy'ariyah. Jabariyah menegaskan bahwa jika manusia mampu menciptakan perbuatannya sendiri, maka manusia seolah-olah memiliki kekuatan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjaga kemurnian tauhid dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menetapkan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta segala sesuatu, perilaku baik maupun perilaku buruk seorang manusia. Ajaran ketiga, implikasi terhadap tanggung jawab dan moral. Karena manusia tidak dianggap memiliki pilihan bebas, maka Jabariyah menyimpulkan bahwa manusia tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas amal perbuatannya, baik yang baik maupun yang buruk. Karena segala kebaikan dan keburukan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia hanya sekedar menjalankannya. Implikasinya, pahala ataupun dosa bukan akibat dari pilihan manusia, melainkan murni keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemikiran ini dikritik oleh banyak ulama karena dianggap melemahkan motivasi berikhtiar, berusaha dan berdoa, serta menimbulkan persoalan yang serius tentang keadilan Tuhan. Karena manusia seolah dihukum atas sesuatu yang bukan pilihan mereka sendiri. Ajaran ini dinilai dapat menimbulkan fatalisme dan sikap pasif dalam menjalankan kehidupan. Saya akan menjelaskan kesimpulan tentang aliran Jabariyah. Yang pertama, aliran Jabariyah adalah aliran teologi Islam yang menekankan pada seluruh perbuatan manusia sepenuhnya ditentukan oleh kehendak dan kekuasaan Allah. Manusia dianggap tidak memiliki kebebasan atau kemampuan memilih. Mereka hanya terpaksa mengikuti takdir Allah sebagaimana berjalannya sebuah mesin.
Habis itu yang kedua, aliran ini menafsirkan peran dan usaha manusia atau ikhtiar. Semua perbuatan baik dan buruk dipandang sebagai ciptaan Allah sepenuhnya. Yang ketiga, konsekuensi pemikiran Jabariyah menimbulkan masalah dalam konsep keadilan Tuhan dan tanggung jawab manusia. Yang keempat, secara keseluruhan Jabariyah menekankan determinasi absolut. Allah Maha Kuasa secara total, sedangkan manusia hanyalah makhluk yang menjalankan skenario ilahi tanpa pilihan. Posisi ini berlawanan dengan aliran moderat seperti Asy'ariyah dan Maturidiyah yang tetap memberi ruang bagi usaha manusia.